Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyetaraan reaksi redoks. Di kelas 10, kalian sudah dikenalkan apa itu reaksi redoks. Redoks adalah reaksi, reduksi, dan reaksi oksidasi. Apa itu reaksi reduksi? Reduksi adalah reaksi yang mengalami penerimaan elektron atau disebut juga reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Lihat contoh di sini. Cl2 ditambah 2 elektron menghasilkan 2 Cl- bisa dijelaskan dari sisi penerimaan elektron, reaksi yang mengalami penerimaan elektron, dan reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Kita lihat Cl2 plus 2 elektron. Artinya di sini menerima 2 elektron sehingga menjadi 2 Cl-. Karena elektron muatannya negatif sehingga dari Cl2 menjadi Cl-. Kemudian kalau dilihat dari konsep penurunan bilangan oksidasi, maka Cl2 itu mempunyai biloks 0, sedangkan Cl- itu mempunyai biloks -1. Ya. Karena ada dua koefisiennya, berarti -2. Ya. Berarti biloks dari 0 ke -2 itu mengalami penurunan bilangan oksidasi. Jadi, reaksi reduksi bisa dijelaskan dari konsep penerimaan elektron dan penurunan bilangan oksidasi. Kita lanjutkan untuk reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi kebalikan dari reaksi reduksi. Oksidasi adalah reaksi yang mengalami pelepasan elektron dan reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Pada contoh, Na menghasilkan Na plus 1 elektron. Kalau dilihat dari konsep pelepasan elektron, elektron berada di setelah tanda panah. Ya, kemudian dari konsep mengalami kenaikan bilangan oksidasi, Na itu mempunyai bilangan oksidasi 0, sedangkan Na plus mempunyai biloks +1. Maka reaksi ini mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Nah, redoks itu sendiri harus terjadi reduksi dan oksidasinya. Jadi, dalam reaksi redoks harus ada reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, tadi dijelaskan ada kata-kata bilangan oksidasi. Apa sih bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi adalah jumlah muatan yang dimiliki suatu atom dalam molekul atau dalam ion. Nah, untuk masuk ke dalam penyetaraan reaksi redoks, kita harus mengetahui aturan untuk menentukan bilangan oksidasi. Yang selanjutnya, bilangan oksidasi itu kita akan sebut menjadi biloks. Aturan yang pertama, setiap atom dalam unsur bebas, nah, unsur bebas adalah unsur yang tidak bergabung dengan unsur lain. Nah, ini biloksnya adalah 0. Kita lihat, Na, dia tidak bergabung dengan unsur lain, maka biloksnya 0. Mg, biloksnya 0. H2 ini tidak bergabung dengan unsur lain. Ya, artinya H dengan H tidak bergabung dengan unsur lain. Begitu juga O2, P4 itu biloksnya adalah 0. Selanjutnya, aturan yang kedua, pada ion monoatomik, biloksnya sesuai dengan muatan ion tersebut. Li plus biloksnya +1. Jadi sesuai dengan muatan yang tercantum di dalam ion tersebut. Fe3+, maka biloksnya +3. O2-, maka biloksnya -2. Biloks oksigen dalam senyawanya umumnya adalah -2, kecuali pada H2O2 atau pada O2 2-. Nah, biloks O adalah -1. Nah, pada H2O, biloks O itu adalah -2. Pada H2SO4, biloks O adalah -2. Yang keempat, biloks hidrogen adalah +1, kecuali pada hidrogen yang berikatan dengan logam dalam senyawa binernya. Maka biloks H itu mempunyai biloks +1. Nah, pada contoh di sini,
yang mempunyai biloks plus 1 yaitu pada H2O. Biloks H adalah plus 1. Pada H2SO4 pun biloks H adalah plus 1. Artinya di sini umumnya biloks H itu adalah plus 1. Kecuali tadi hidrogen itu berikatan dengan logam. Contohnya adalah pada NaH. Biloks H adalah min 1. Na adalah unsur logam. Ya. Ketika bergabung dengan H, maka H-nya mempunyai biloks min 1. Aturan selanjutnya yaitu biloks logam dalam senyawanya adalah positif. Nah, untuk menjelaskan biloks logam dalam senyawanya, saya akan memperlihatkan pada tabel periodik. Di sini ada golongan A dan ada golongan B. Golongan A adalah golongan utama, ini adalah golongan A, 1A, 2A, 3A, sampai 8A, dan yang di tengah ini adalah golongan B atau golongan transisi. Dalam tabel periodik ini memisahkan antara unsur logam dengan non-logam. Unsur logam ini yang berwarna biru, unsur antara logam dengan non-logam atau dikatakan semi-logam atau dikatakan unsur metaloid ini yang berwarna hijau, sedangkan yang berwarna kuning ini adalah unsur non-logam. Untuk logam golongan A, dalam senyawanya, biloksnya itu sesuai dengan golongannya. Misal, golongan 1A. Ada apa di dalam golongan 1A? Logam ya, yang dikatakan di sini adalah logam. Karena di sini H termasuk non-logam. Kita lihat, misal di sini ada Na. Na dalam senyawanya, misal pada NaOH. Nah, biloks Na adalah plus 1. Begitu juga pada golongan logam-logam yang berada di golongan 2A. Ya, berarti misal di sini ada Ca. Misal pada senyawa CaOH2, maka biloks Ca adalah plus 2. Nah, logam golongan 3 juga demikian. Contoh di sini misalnya pada Al, AlOH3, maka biloks Al adalah plus 3. Nah, jadi untuk logam golongan A hanya mempunyai satu jenis bilangan oksidasi. Golongan 1A, biloksnya adalah dalam senyawanya, jadi logam golongan 1A dalam senyawanya, biloksnya adalah plus 1. 2A adalah plus 2, dan seterusnya. Ya. Kita lanjutkan. Logam golongan transisi itu umumnya mempunyai biloks lebih dari satu jenis. Contohnya misalnya di sini Fe mempunyai biloks plus 2 dan plus 3. Golongan transisi ini adalah unsur non-logam. Ini semuanya logam. Golongan transisi semuanya logam dan umumnya mempunyai biloks lebih dari satu jenis. Pada FeCl2, biloks Fe adalah plus 2. Pada FeCl3, biloks Fe adalah plus 3. Aturan berikutnya, dalam molekul netral, jumlah bilangan oksidasi semua atom penyusunnya harus 0. Contoh, pada H2SO4, jumlah biloks semua atom penyusunnya adalah 0. Sudah total biloks dari H2S, kemudian O, itu totalnya, O-nya di sini ada 4, totalnya adalah 0. Kemudian pada ion poliatomik, jumlah bilangan oksidasi semua unsur dalam ion tersebut harus sama dengan muatan total dari ion tersebut. Contoh misal, pada SO42-, jumlah bilangan oksidasi semua unsur dalam ion tersebut adalah min 2. Bukan hanya O-nya, bukan hanya S-nya, tapi totalnya adalah min 2. Kita lihat soal, berapakah bilangan oksidasi dari atom-atom dalam HCO3-. Nah, ini aturan yang ke-6, ya. Bahwa ion poliatomik biloks totalnya adalah di sini, dalam hal ini adalah min 1. Nah, ditanya di sini berapa bilangan oksidasi dari atom-atom yang ada pada HCO3-. Maka kita harus tahu aturan penentuan biloks yang sudah dijelaskan tadi.
Ada aturan untuk H, ada aturan untuk O. Nah, maka O kita tahu di sini adalah biloxnya min 2. H kita tahu adalah biloxnya adalah plus 1. Maka kita akan memperoleh bilox dari C. Kita gabungkan aturan tadi, ya aturan 6, kemudian aturan yang sebelumnya, kita lihat. Maka 1 bilox H ditambah 1 bilox C plus 3 kali bilox O itu totalnya adalah min 1. Maka 1 dikali plus 1 ditambah 1 kali bilox C plus 3 kali min 2 totalnya adalah min 1. Maka bilox C kita dapat cari yaitu plus 4. Berapakah bilang oksidasi Mn dalam senyawa dan ion berikut? Yang pertama, Mn. Di sini adalah termasuk unsur bebas, maka biloxnya adalah 0. Mn2+, ia termasuk ion, maka biloxnya adalah plus 2. MnO2 termasuk senyawa netral, maka totalnya itu adalah harus 0. Kita cari caranya, O-nya itu adalah kita tahu min 2, dikali 2, karena jumlahnya ada 2, ya, min 2 dikali 2 itu min 4, totalnya 0, maka Mn biloxnya adalah plus 4. Nah, MnO4 min, ini ion poliatomik. Totalnya adalah min 1. Maka Mn bisa dicari. O-nya itu min 2 dikali 4, min 8, totalnya di sini O-nya, kemudian total ion poliatomik yang adalah min 1, maka Mn bisa dicari, yaitu plus 7. MnO4 2 min, ya, ion poliatomik juga, maka bisa kita cari nilai Mn-nya, yaitu di sini adalah plus 6. Nah, Mn tadi termasuk logam golongan transisi, maka Mn itu mempunyai bilox lebih dari satu jenis. Paling tidak, ia memiliki 5 tingkat bilangan oksidasi. Kita masuk ke penyetaraan reaksi redox. Ya. Dalam menyetarakan reaksi redox, bisa dalam suasana asam, suasana netral, ataupun dalam suasana basa. Nah, pada dasarnya, menyetarakan reaksi redox adalah menyetarakan jumlah atom yang terlibat, menyetarakan muatan, menyetarakan jumlah elektron yang pindah. Untuk menyetarakan reaksi redox dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, cara setengah reaksi, dan yang kedua, cara perubahan bilangan oksidasi. Ya, saya jelaskan tentang cara setengah reaksi. Ada soal, Fe2+ ditambah Cr2O72- menghasilkan Fe3+ plus Cr3+ dalam suasana basa. Reaksi ini belum setara. Maka, langkah pertama, pisahkan persamaan menjadi 2,5 reaksi. Yang dimaksud dengan 2,5 reaksi adalah reaksi reduksi dan oksidasi. Ya. Kita pisahkan reaksi oksidasi yang mana dalam persamaan reaksi di atas ini. Ya, kita lihat Fe biloxnya plus 2 menjadi plus 3. Ya, di sini Fe2+ berarti biloxnya plus 2, Fe3+ berarti biloxnya plus 3. Artinya mengalami kenaikan bilangan oksidasi, maka termasuk reaksi oksidasi. Manakah reaksi reduksi? Berarti reaksi reduksi adalah Cr2O72- menjadi Cr3+. Kita tahu bilox dari Cr3+ adalah plus 3. Nah, Cr2O72- Cr-nya adalah plus 6. Dari mana? Kita lihat. O, biloxnya kita tahu min 2, dikali 7. Nah, ini totalnya kan min 2. Ya. Kemudian di sini berarti sebelah sini itu harus plus 12, berarti 6. Maka CR-nya adalah plus 6. Ini asalnya plus 6 demikian. Ya. Maka dari plus 6 ke plus 3 itu mengalami penurunan bilangan oksidasi. Maka dikategorikan masuk reaksi reduksi. Selanjutnya adalah langkah kedua.
Langkah kedua adalah menyetarakan atom-atom selain O dan H dalam masing-masing setengah reaksi. Kita lihat, pada reaksi oksidasi yaitu Fe2+ menjadi Fe3+, Fe-nya berarti atom selain O dan H yaitu berarti Fe di sini ya. Fe-nya berapa di kiri? 1. Di kanan 1. Ini menunjukkan angka koefisien di depan ini tidak ada angka, artinya dia 1. Ya, maka ini Fe sudah setara. Atom Fe sudah setara. Kita lihat yang reaksi reduksi. Pada Cr2O72- menjadi Cr3+, di kiri atom Cr ada 2. Di kanan Cr3+-nya, Cr-nya itu ada 1. Maka perlu ditambahkan angka koefisien di depan Cr3+. Ya, maka jumlah atom di kiri dengan di kanan, jumlah atom Cr di kiri dengan jumlah atom Cr di kanan menjadi sama. Ya, itu tadi menyetarakan atom-atom selain O dan H dalam masing-masing setengah reaksi. Langkah ketiga, untuk reaksi dalam suasana asam, tambahkan H2O untuk menyetarakan atom O dan tambahkan H+ untuk menyetarakan atom H. Pada reaksi oksidasi tidak ada O dan H yang terlibat, maka kita langsung ke reaksi reduksi. Kita lihat, untuk menyetarakan O tambahkan H2O. Di sisi yang lainnya, di kiri ada 7 oksigennya. Di kanan kan tadi belum ada, maka ditambahkan dengan 7H2O. Nah, ketika ditambah 7H2O, di kiri tidak ada H-nya, maka ditambahkan H+. Sebanyak H yang ada di kiri tadi. 7 dikali 2, maka 14. Maka ditambahkan 14 H+ di kiri. Ya, selanjutnya adalah langkah 4. Tambahkan elektron pada salah satu sisi dari masing-masing setengah reaksi untuk menyetarakan muatan. Saya ingatkan kembali. Langkah 2, menyetarakan atom-atom selain O dan H. Langkah 3, menyetarakan atom O dan H. Dan langkah 4 adalah menyetarakan muatan ya dengan menambahkan elektron. Kita lihat untuk reaksi oksidasi. Dari Fe2+ menjadi Fe3+. Tadi menyetarakan muatan dengan menambah elektron, berarti kita lihat di sini ada Fe2+, berarti muatannya 2+. Kemudian di kanan di sini 3+, berarti ada perbedaan muatan, ya. Maka kita tambahkan 1 elektron di kanan. Elektron itu muatannya negatif, sehingga kiri dengan kanan menjadi sama-sama 2+. 3+ ditambah 1 elektron. Elektron itu bermuatan negatif 1, ya. Oke, oksidasi sudah sama, kita lihat yang reaksi reduksi, ya. Reduksi kita lihat jumlah muatannya. Jadi lihat sebelum elektron ditambahkan ya, berarti 14H+. Ya, berarti muatannya dari 14 dikali 1 itu 14 ditambah 2 min. Ditambah 2 min itu berarti 14 tambah 2 min itu plus 12. Nah, di kanan kita lihat, di kanan itu 2 kali 3 plus, maka plus 6. Supaya sama, maka ditambahkan 6 elektron. Elektron tadi adalah bermuatan negatif. Jadi 6 elektron, tadi atau 6 di sini, ditambah plus 12, berarti plus 6. Ya, di sini juga plus 6. Berarti kiri dengan kanan, muatannya sudah sama. Kita lanjutkan pada langkah berikutnya, yaitu langkah 5. Jika diperlukan, samakan jumlah elektron dalam kedua setengah reaksi dengan cara mengalihkan setengah reaksi dengan koefisien yang sesuai. Pada reaksi oksidasi, tadi Fe+ menjadi Fe3+ ditambah 1 elektron. Ya. Kemudian yang kedua, pada reaksi reduksi, itu ada 6 elektron plus 14H+, plus Cr2O72- menghasilkan 2Cr3+, plus 7H2O. Nah, tadi sebelumnya ini sudah dikalikan 6 ya. Tadinya 1 elektron, untuk menyamakan 6 elektron yang ada di reduksi, maka reaksi oksidasi perlu dikalikan 6. Maka total seluruhnya harus dikali 6. 6 Fe2+, 6 Fe3+, plus 6 elektron. Oke, ini sudah sama. Ya. Selanjutnya langkah 6 adalah
Jumlahkan kedua setengah reaksi dan setarakan persamaan akhirnya. Jumlah elektron pada kedua sisi harus saling meniadakan. Di kanan ada 6 elektron, di kiri 6 elektron. Itu berarti meniadakan, ya, artinya ditiadakan elektronnya. Kita lihat. Pada reaksi oksidasi, pada reaksi reduksi kita lihat. Nah, ini tinggal kita jumlahkan saja, ya. 6 elektron di kiri dan di kanan kita coret, ya. Kemudian kita jumlahkan, ya. Nah, atau yang ada di kiri kita letakkan di kiri tanda panah, yang ada di kanan letakkan di kanan tanda panah. 14H plus Cr2O7 2- plus 6Fe2 menghasilkan 6Fe3 plus 2Cr3 plus 7H2O. Sebetulnya di sini sudah selesai, ya, tetapi langkah ketujuh itu perlu memeriksa. Diperiksa dulu hasil pekerjaan kita. Apakah jumlah atomnya sudah sama atau belum? Apakah muatannya sudah sama atau belum? Jadi langkah ketujuh adalah periksa. Apakah jumlah atom dan muatannya sama di kedua sisi? Kita lihat. Ya, 14H plus dan seterusnya, ya. Kita lihat jumlah atomnya dulu, ya. Atomnya ada apa aja? Atom H. Kita lihat H di kiri, ada 14. Di kanan kita cek, 7 dikali 2, maka sudah sama ya, 7 kali 2, 14. Maka H sudah sama. Kita periksa CR-nya. CR di kiri ada berapa? 2. Di kanan ada berapa? 2. Berarti sudah sama. Sekarang kita periksa apanya? 7. 7. O-nya ada 7, di kanan ada berapa? 7 juga, ya. Berarti sudah setara. Kita lihat Fe-nya. Fe di kiri ada 6, di kanan ada 6. Berarti jumlah atom kiri dengan kanan sudah setara, sudah sama. Kita lihat dengan muatannya. Muatannya di sini ada 14H plus, ya. 14H+. Muatan itu ada positif, negatif ya. Kita lihat ya. 14 kali 1. H plusnya ini plus 1 dikali 14 ya kan. Kemudian ditambah 2 Berarti berapa tuh? Plus 12. Ditambah 6 dikali 2 plus. Berarti 24. Berarti di kanannya juga harus 24. Berarti 6 dikali 3 plus itu 18. Ditambah 2 kali 3 plus. 2 kali 3 plus 6 ya. Berarti totalnya adalah 24 juga ya. Oh, itu 0 ya, tidak ada muatannya. Oke, sampai di sini selesai. Jadi kalian selesai harus kalian periksa dulu. Ketika kalian tidak menghasilkan jumlah yang setara, jumlah kiri dan kanan tidak setara, kalian periksa lagi langkah-langkahnya apakah sudah benar ya. Diulang lagi dari langkah 1, langkah 2 dan seterusnya sampai langkah 7. Jika sudah benar, yakinlah bahwa pekerjaan kalian sudah benar ya. Terima kasih, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng untuk melihat video-video selanjutnya. Oke, assalamualaikum.